Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto ya teman-teman ya. Disclaimer ya teman-teman. Jadi video ini bukan sebuah ajakan untuk kalian membeli ataupun menjual sebuah aset kripto ya teman-teman ya. Tetapi ini sebuah analisa saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin membeli sebuah aset kripto, sebaiknya kalian melakukan riset atau melakukan analisa fundamental ya. Jadi kalian harus tahu terdahulu fundamental koin-koin atau token-token yang ingin kalian beli ya teman-teman ya. Nah, jadi yang baru nonton video ini atau baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari dunia cryptocurrency ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai sebaiknya kita lihat terdahulu market ya. Kita lihat tren market saat ini atau hari ini adalah bullish atau bearish ya. Oke. Sepertinya market hari ini sudah hijau-hijau dan merah-merah ya teman-teman ya. Dan kita lihat Bitcoin saat ini sudah mulai naik lagi ya teman-teman ya. Mungkin kalau perkiraan saya ya, Bitcoin di bulan Oktober nanti, entah itu pertengahan atau akhir atau awal, itu bakalan tembus kembali ke 700 juta ya teman-teman ya. Tapi itu baru perkiraan dari saya ya. Ya, dan Bitcoin saat ini di harga 621 juta. Dengan tertinggi 626 juta dan terendah 591 juta ya teman-teman ya. Oke, kita lihat trennya masih sangat-sangat merah dan hijau ya teman-teman ya. Tetapi seperti kita ketahui masih banyak terjadi sangkut menyangkut ya teman-teman ya. Karena belum kembali ke ATH-nya masing-masing ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini atau bulan Oktober nanti itu bakal menembus ATH baru ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal langsung saja ke news atau berita terbarunya ya teman-teman ya. Riset terbaru, 32 dari 100 perusahaan top dunia sudah mengakui dan menggunakan cryptocurrency. Nah, jadi sudah 32 perusahaan yang mengakui Bitcoin atau cryptocurrency ya teman-teman ya, dari 100 perusahaan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah berita yang sangat bagus ya untuk cryptocurrency yang bisa membuat cryptocurrency menjadi to the moon ya, sehingga kita bisa cuan-cuan ya teman-teman ya. Riset terbaru Blockstreet Research menemukan bahwa terdapat 32 dari 100 perusahaan top bisnis dunia mendukung cryptocurrency. Ini membuktikan bahwa institusi dunia tidak bisa menghiraukan perkembangan menggunakan digital aset seperti kripto. Riset dari Blockstreet membagi sikap dari 100 perusahaan top menjadi 3 sikap, yaitu positif, negatif, dan netral. Oh, jadi dari 100 perusahaan sudah 32 ya teman-teman yang menggunakan cryptocurrency atau mereka menaruh sebagian aset mereka di kripto ya. Ini kita lihat. Jadi di sini ada Amazon, di sini ada Kisco, ada Facebook, Tesla, Toyota, Meituan, TOS, Nvidia, Intel, yang kita tahu aja ya teman-teman, Samsung, ada Visa di sini, PayPal. Oke, ternyata sudah sangat banyak ya teman-teman ya. Dan ini bukan sembarang ini teman perusahaan ya. Ini perusahaan besar teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada Amazon, Facebook. Dan kita juga tahu di sini seharusnya ditaruh itu Twitter ya teman-teman ya. Karena kita tahu Twitter itu juga mendukung kripto ya teman-teman ya, terutama Bitcoin. Tapi di sini tidak ditaruh Twitter ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sentimen positif untuk kripto ya, karena sudah banyak pemegang perusahaan-perusahaan besarnya ya. Karena mereka tidak bisa menolak perkembangan zaman ya teman-teman ya. Betul kata mereka. Jadi kripto ini adalah masa depan ya, atau aset masa depan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita tidak bisa menolaknya teman-teman ya. Tidak bisa menolaknya. Seperti zaman dahulu kita menggunakan emas, dinar, dan dirham ya. Nah, banyak orang yang menolak untuk menggunakan uang kertas pada zaman dahulu. Banyak sekali ya yang menolak. Karena mereka berpikir seperti ini. Bagaimana kita bisa menjadikan sebuah kertas itu menjadi sebuah alat tukar atau alat pembayaran ya.
itu memang tidak masuk di akal, tetapi sekarang kita menggunakannya. Nah, terjadi juga seperti sekarang. Mereka berpikir bagaimana kita bisa menjadikan sebuah digital atau sebuah yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh itu menjadi alat tukar. Nah, jadi ini menjadi pro dan kontra ya teman-teman ya. Jadi banyak yang menolaknya. Seperti tahun-tahun dulu yang menolak uang kertas ya. Tetapi itu tidak bisa ditolak teman-teman. Itu tidak bisa ditolak karena itu perkembangan zaman. Makin lama kita akan menggunakan uang kertas. Nah, sama seperti sekarang. Makin lama kita pasti akan menggunakan uang digital ya. Oke, kita next. Perusahaan dengan sikap positif didefinisikan sebagai perusahaan yang mengakui kripto sebagai alat pembayaran dan menghubungkan fasilitas barang dan jasa. Perusahaan akan menggunakan kripto sebagai bagian dari aset perusahaan. Sebagai catatan, kebanyakan dari 32 perusahaan yang positif terhadap kripto ini adalah perusahaan yang sebelumnya skeptis terhadap kripto, namun akhirnya mengubah sikapnya karena tuntutan nasabah. Nah, jadi awalnya perusahaan ini dia mungkin juga menolak kripto karena mungkin tidak masuk di akal ya. Tetapi karena nasabahnya banyak yang menggunakan kripto sehingga mereka tidak bisa menolaknya dan mereka pun melakukan sebuah pembelian untuk menambah aset mereka ya teman-teman ya. Sementara 61 perusahaan didefinisikan bersikap netral karena perusahaan ini tidak memberikan pernyataan resmi untuk mendukung atau menentang cryptocurrency. Perusahaan bersikap netral ini tidak berdampak langsung dengan perkembangan kripto, namun bisa menggunakan kripto untuk bertransaksi dengan rekan bisnisnya seperti contohnya Microsoft dan Alibaba. Sedangkan 7 perusahaan yang bersikap negatif terhadap kripto dikarenakan perusahaan ini secara terbuka memberikan pernyataan yang mengkritisi kripto. Perusahaan-perusahaan di bagian ini bahkan akan membatasi nasabahnya bertransaksi menggunakan kripto. Nah, jadi ada 61 perusahaan yang netral ya. Jadi dia tidak menentang kripto tapi dia juga tidak mendukung sebuah kripto ya, teman-teman ya. Jadi dia netral. Nah, tetapi ada 7 perusahaan itu yang menentang kripto. Nah, jadi ada yang netral, ada yang pro dan ada yang kontra ya. Jadi yang pro terhadap kripto itu ternyata lebih banyak ya teman-teman ya. Ada 32 perusahaan ya. Sedangkan yang menentang itu hanya 7 perusahaan. Mudah-mudahan ini adalah sentimen positif untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin tahun ini. Sementara itu menurut riset Fidelity, adopsi internasional institusional terhadap kripto memang tengah meroket. Fidelity melakukan studi terhadap tingkat adopsi digital aset dan menemukan di semua wilayah dunia adopsi semakin meningkat. Asia menjadi wilayah dengan tingkat penerimaan digital aset tertinggi dibandingkan dengan negara barat dengan persentase 70%. Riset dari Rusia, Association of Foreign Traders (AFD) juga menemukan bahwa dari 502 investor yang ditanya, sebanyak 77% mengatakan Bitcoin merupakan investasi yang lebih baik dibandingkan dengan aset investasi tradisional lainnya. Menurut analis Daniel Rashid Temelis, analis at Global Debt, adopsi institusional bisa membantu untuk menstabilkan harga Bitcoin secara jangka panjang. Harga kripto akan terus meningkat dan memperkuat fundamental Bitcoin. Nah, jadi menurut mereka itu harga kripto, harga Bitcoin itu akan terus naik ya teman-teman ya untuk jangka panjang. Jadi banyak orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang percaya bahwa kripto itu lebih baik, investasi yang lebih baik daripada investasi tradisional ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini memang betul dan benar-benar betul dan paling betul ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya news atau berita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan silakan komen di bawah kalian ingin saya mereview apa, mereview koin apa atau token apa. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat lagi untuk kita sharing-sharing ya. Nah, jadi buat kalian yang baru bergabung silahkan subscribe agar kalian mendapatkan berita-berita dan fundamental koin-koin yang ingin kalian buy atau kalian beli ya teman-teman ya. Oke, thank you, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.